Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi mawala, amma ba'd. Kepada segenap pemirsa dan pendengar sekalian, semoga senantiasa diberikan rahmat, berkat, selamat, hasanah fid dunia dan hasanah fil akhirah. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, kami akan menyampaikan tentang fanatik buta dan fanatik terbuka. Banyak di antara kita umat Islam selalu mengedepankan fanatisme dengan dalil-dalih ayat innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi, direstui oleh Allah itu adalah agama Islam. Dengan dalil dan dalil ini, mayoritas umat Islam percaya diri. Namun fanatik yang seperti itu harusnya dibarengi dengan keterbukaan, dalam arti tidak sampai menyentuh dan menyangkut dalam hal keyakinan yang menimbulkan keraguan. Al-yaqin la yuzalu bisyak. Yang namanya yakin itu tidak bisa dihalau dengan keraguan. Yakin tetap yakin. Namun setelah kita yakin itu harus tetap mau open minded. Fanatik harus fanatik terbuka, membuka diri, wawasan dan hati kita untuk menerima update dan upgrade pemahaman terbaru. Khususnya fanatisme buta yang selama ini dianut oleh Tretan Dibi, saudara-saudari saya dari Madura. Mohon maaf, sepurana sengkok apabila menyampaikan ini kurang berkenan. Ini saya sampaikan agar senantiasa saudara-saudari saya Muslim Madura jangan sampai peristiwa 10 tahun yang lalu terulang, yaitu tragedi Sampang, kasus yang menimpa Muslim Syiah di dusun Nangkernang, Kecamatan Karanggayan, Kecamatan Omben ya, Desa Karanggayan, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang. 350 jiwa terusir dari rumahnya masing-masing. Keleleran dari Gor Sampang diusir lagi ke Rusun Jemundo, Puspa Agro Sidoarjo, sampai sekarang. Namun alhamdulillah berkat kerja keras Kang Slamet Junaidi, Bupati Sampang, sekarang ada 24 KK yang sudah dipulangkan karena telah ada kesepakatan rekonsiliasi, baiat ulang kembali ke Sunni.
Dan pimpinan kelompok Syiah Sampang Tajul Muluk juga menyatakan telah kembali ke Sunni. Walaupun kalangan Sunni masih belum percaya akan taqiyahnya mereka. Orang-orang Sunni menganggap bahwa itu hanya kamuflase, hanya pura-pura saja kembali ke Sunni atau Ahlus Sunnah wal Jamaah. Namun setelah berjalan 10 tahun, hampir 11 tahun di Rusun Jemundo, mereka telah benar-benar insaf. Wallahu a'lam, hati mereka Allah yang tahu. Namun jika dilihat dari tanda-tandanya, mereka sudah mulai insaf, ingin kembali hidup normal, tidak ingin kecanduan agama. Agama ini jangan jadi candu yang akhirnya menyebabkan konflik horizontal antar sesama umat Islam sendiri, khususnya umat Islam di Madura, di Sampang, dan di Pamekasan saat ini. Para pemirsa dan pendengar sekalian, gunakanlah motto atau semboyan Inna dina indallahi Islam secara kafah, jangan setengah-setengah, alias tetap mau terbuka untuk menerima masukan atau peringatan, menerima update dan upgrade informasi tentang keislaman, tentang wawasan keagamaan. Jangan sampai hanya saklek bertahan ya dengan prinsip fanatik buta itu. Fanatik buta hilangkan, fanatik terbuka terapkan. Insya Allah Islam ini akan menjadi agama yang dinamis, mengikuti dinamika kehidupan manusia, sehingga terbina tujuan asal dari agama Islam itu, yaitu rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam, bukan sebaliknya. Jadi para ulama, tokoh masyarakat dan kiai yang ada di Sampang khususnya juga harus berperan aktif mencerdaskan umat, karena 90% komando umat itu ada di tangan ulama, kiai, tokoh masyarakat. Jika ulama warasatul anbiya di sana salah langkah, umat pun akan mengikutinya. Oleh sebab itu saya pesan kepada para alim, para kiai, sesepuh di sana untuk menerapkan hukum kaidah usul fikih al-muhafazatu hukum mengambil sesuatu, wal al-muhafazatu alal qadimis sholih wal akhdhu bil jadidil aslah, menjaga merawat tradisi pemahaman lama yang baik, namun tetap mengambil tradisi baru, update wawasan yang lebih baik, guna untuk menerapkan tujuan beragama, yaitu antar sesama umat pemeluk agama, khususnya agama Islam ini terjadi ukhuwah Islamiyah, ukhuwah basyariyah. Jadi jangan seperti ini, semuanya saling curiga. Memang apa yang dilakukan oleh Tajul Muluk dan kawan-kawan itu salah, karena memprovokasi umat di sana. Sudah tahu lingkungan di Nangkernang, Karanggayam, Omben itu mayoritas Sunni, kok malah menantang arus
melawan, mengece, kalau bahasanya Jawa itu mengece, ya. Malah misui sahabat-sahabat Nabi, mengatakan bahwa amaliyah orang-orang Sunni itu tertolak, tidak diterima. Ya, ini namanya membuat masalah. Masalah semakin runyam, ya. Tidak mencari solusi dari masalah. Begitu juga yang terjadi saat ini di Pamekasan. Ada dua kasus. Yang pertama tanggal 20 Januari 2023 kemarin, yaitu tentang pemahaman yang dianggap sesat yang dilakukan oleh Kiai Fatukur Rahman di Desa Pasean, Kecamatan Pasean, Kabupaten Pamekasan. Berbondong-bondong umat yang awam di sana dikoordinatori oleh aktivis yang katanya ingin membela, ya, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Akhirnya demo besar-besaran di Mapolres Pamekasan, menuntut supaya Kiai Fatukur Rahman ditangkap dan diadili. Ini bentuk daripada ketidaksiapan umat Islam Pamekasan khususnya untuk open minded. Adakanlah diskusi, dialog, tabayun dengan Kiai Fatukur Rahman, disaksikan oleh MUI, disaksikan oleh pejabat pemerintah setempat. Jika ada yang salah, ayo diluruskan. Jika ada yang nyeleneh, ayo dinasihati supaya kembali ke jalan yang benar. Jangan tiba-tiba demo besar-besaran. Ini namanya mencoreng nama baik umat Islam sendiri yang memang sudah divonis oleh kebanyakan orang bahwa umat Islam itu selalu seneng gegeran, eker-ekeran, rebut bener, rebutan swarga. 25 Januari kemarin juga begitu. Kasus Masjid Utsman bin Affan di daerah Nyalabu, Lauk, Kemuning, Pamekasan. Masjid di demo yang akhirnya disegel oleh kepala desa. Ini sungguh memalukan sebenarnya. Apakah tidak ada cara lain? Bertabayun, meminta penjelasan, dialog bersama. Kok hanya banyak-banyakan massa seperti coblosan kepala desa? Mbak ya, ayo bareng-bareng duduk bersama, belajarlah untuk fanatik terbuka, jangan fanatik buta, supaya Islam ini semakin indah. Memang Wahabi yang ada di sana minoritas, mayoritas Nahdiyin. Namun sebagai mayoritas harus mengayomi minoritas. Apa yang disampaikan oleh Ustadz Yasir Hasan pada khutbah Jum'ah di Masjid Utsman bin Affan tersebut, ya ada salahnya dan juga ada benarnya. Tidak 100% salah dan tidak 100% benar. Begitu juga apa yang dilakukan oleh warga Pamekasan yang demo menuntut masjid untuk dibubarkan, ditutup, dirobohkan dengan alasan ini itu
Ya juga ada benarnya, tapi banyak salahnya. Masjid itu kan tempat ibadah umat Islam, tempat yang suci. Kenapa harus didemo? Kalau toh memang Ustadz Yasir Hasan ini bersalah, ayo dijak duduk bersama. Tidak di Pamekasan saja, di mana-mana Wahabi itu banyak. Di Surabaya, di Malang, di Bangil, semuanya banyak. Namun Wahabi itu juga Sunni. Sebagian aja yang bermadzhab selain Sunni. Tapi 75% Wahabi itu Sunni. Wahabi itu ya macam-macam. Ada yang Salafi, ada yang Salafi jihadi. Nah, yang terjadi kemarin di Masjid Utsman bin Affan Nyalabulau Kemuning Pamekasan itu memang sedikit provokasi. Provokasinya mengeneralisir, mengglobal bahwa setiap peringatan Maulid Nabi itu bid'ah yang dolalah. Nah, ini namanya dakwah tanpa etika dan retorika. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Ini tidak benar-benar diterapkan oleh Ustadz Yasir Hasan. Ini sama dengan ular mengalami gebuk. Kalau orang Jawa begitu ngomongnya. Sama dengan ular mendatangi pukulan. Lalu di sana itu mayoritas penduduknya fanatik Sunni yang senang Maulid Nabi kok malah dilawan, diserang. Seharusnya cara penyampaiannya tidak seperti itu. Walaupun menukil ya kitab karangan Romo Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang bernama Kitab Tanbiyat Al-Wajibat, namun tetap mereka belum bisa menerima. Sebenarnya bid'ah yang disampaikan oleh Ustadz Yasir Hasan itu bisa dipilah. Ada bid'ah yang hasanah dan ada bid'ah yang dolalah. Maulid Nabi bid'ah, benar. Maulid Nabi itu bid'ah, jangan dibantah. Tapi yang hasanah bila dilakukan dengan cara yang hasanah pula, yakni dengan tidak melibatkan biduanita, goyang-goyang dombret, ya, buka sidik jos, bergendang ria sampai malam-malam, sampai ada cewek-cewek yang menari di atasnya para kiai. Nah, itu namanya bid'ah, tapi akhirnya yang hasanah menjadi dolalah. Intinya Maulid Nabi itu tidak masalah. Yang bermasalah adalah pelaksanaannya di Madura yang rata-rata di kampung-kampung itu seperti itu, berlebihan. Ya Rabbi sholli ala Muhammad ya Rasulullah, ya Rabbi sholli alaihi wasallim ya Habiballah, ya Rabbi sholli ala Muhammad. Nyanyian buka sidik jos, kan nggak bagus ya. Dan kiai membiarkan. Lah, apa yang dilakukan oleh khotib Masjid Utsman bin Affan Nyalabulau Kemuning Pamekasan itu, ambillah hikmahnya, ada sisi baiknya sebagai bentuk daripada peringatan supaya umat Islam Madura Ahlussunnah wal Jamaah tidak berlebihan dalam memperingati Maulid Nabi. Gitu. Jadi ambil sisi positifnya. Kita terbuka, open minded, fanatik terbuka, jangan fanatik buta langsung ceramah itu keluar dari mulut Wahabi, sesat itu. Jangan. Undur maqal wala tandur mangkol. Jika apa yang diucapkan oleh Ustadz Yasir Hasan itu benar, ya ambillah. Jika yang disampaikan oleh Romo Kiai Hasyim Asy'ari itu benar, ambillah, pakailah. Jika salah, buanglah. Gitu aja kok repot.
Jadi ini jangan sampai terjadi, kembali terulang. Nanti akan ada kasus-kasus fitnah yang lain, sama seperti kasus Omben Sampang. Sesama umat Islam gondok-gondokan, saling bantai, saling bunuh, mengusir saudaranya dari tempat kelahirannya. Tidak pantas. Sekali lagi, mohon maaf, saya ini juga ada darah Madura. Salam setongger sehingga uring Madura juga tahu dan istiadat di sana. Saya tahu bahwa masyarakat Muslim Madura itu sangat fanatik dengan adanya maulid. Setiap tahun selalu turun, bahkan sebuah kewajiban sama seperti Idul Adha. Namun banyak di antara saudara-saudara yang pulang ke kampung itu jor-joran, pameran kesuksesan, kaya-kayaan, gitu loh, dengan cara seperti nyawer, bagi-bagi uang, tapi niatnya untuk takaburan. Ini yang tidak boleh. Yang tidak boleh namanya berlebihan, bid'ah yang seharusnya hasanah menjadi dhalalah. Ya seperti ini, inilah yang diingatkan oleh Romo Kiai Hasyim Asy'ari, muassis An-Nahdlatul Ulama. Karena beliau memang waskito, bisa melihat suasana. Ternyata banyak yang menyelewengkan ya kegiatan maulid ini. Ini yang terjadi di Madura. Kalau yang terjadi di Jawa, ini yang perlu saya ingatkan. Ketika menjelang malam takbir Idul Fitri, itu umat Islam membuat ogoh-ogoh, patung-patung, hewan-hewan diarak pada malam takbir keliling Idul Fitri itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu ngarak patung. Setelah selesai patung itu dipasang di depan masjid. Saya menyaksikan sendiri bertahun-tahun tradisi itu dijalankan, dan para kiai ulama sana diam. Ini namanya bid'ah yang dhalalah. Mohon diakhiri. Kalau mau mengarak kreasi, buatlah tank, buatlah pesawat terbang helikopter, buatlah yang tidak bernyawa. Apa bedanya dengan tradisi ogoh-ogoh di Bali kalau begitu? Nah, ini namanya yang bid'ah dhalalah. Kalau maulid Nabi bisa dhalalah, bisa hasanah, tergantung kondisi dan situasi. Kembali kepada bahasan tentang fanatik buta dan fanatik terbuka. Monggo yatori bing Madura supaya menghargai persaudaraan dulu, baru mengingatkan secara bijaksana. Jika ada Wahabi di Pamekasan, ya ayo duduk bersama. Maksudnya seperti apa? Apakah ini niat memang mau menyerang tradisi lama di sini atau bagaimana? Atau konten khutbah Jumat itu hanya untuk internal Wahabi saja? Nah, ini ditanyakan dulu. Jadi saya juga menasihati kaum Wahabi harus mau terbuka juga. Kaum Wahabi ini sebenarnya orang-orang yang fanatik loh, tapi kadang-kadang ya buta juga. Yang kalian tiru itu orang Arab. Kalian itu lebih Arab daripada orang Arab sendiri. Mohon maaf, para Wahabi baik Salafi ataupun Jihadi, ya. Kalian itu lebih Arab daripada orang Arab sendiri.
Orang Arab sekarang ini open minded, terbuka. Bahkan Pangeran Muhammad bin Salman ini 2023 ini mulai membangun resort besar-besaran di Teluk, di sekitar Laut Merah, Laut Arab, yang akan memperbolehkan perempuan untuk berbikini. Ayo. Dan laki-laki perempuan masuk hotel tidak perlu KTP, surat nikah. Ini sudah dimulai. Terus dengan tetap kena doktrin tertutup, wahai pengikut Wahabi di Indonesia. Terbukalah. Terbukalah. Jangan fanatik Buddha. Jangan hulu berlebihan. Misalkan yang terjadi di Pamekasan kemarin itu, ambillah juga sebagai pelajaran bahwa kita itu harus membaur. Bukan berarti mengikuti tradisi dolalah atau syirik, tidak, tetapi bagaimana kita mau melihat ikan, harusnya airnya jangan dikeruhkan. Jangan mengambil ikan di air yang keruh, yang tidak terlihat ikannya. Buatlah suasana yang hening dan bening, lalu sampaikanlah dengan penuh kebijaksanaan, seperti metode dakwah yang dilakukan oleh Wali Songo. Sebenarnya masyarakat Madura itu masyarakat yang mudah sebenarnya, ya, mudah menerima sebenarnya. Mereka juga kalangan terdidik, asalkan penyampaiannya, ya, ada kira-kira, tidak ngawur langsung menyudutkan, ya siapapun, ya. Jika dikafir-kafirkan, disesat-sesatkan, dinerakakan, ya pasti akan bela diri lah, bela diri. Jadi masyarakat Madura, Sampang, Pamekasan, mohon maaf, ayo belajar untuk fanatik terbuka, menerima informasi, pemahaman, wawasan, update tentang pengetahuan agama terkini. Jangan saklek fanatik Buddha. Misalkan dengan yang terbiasa memperingati Maulid Nabi dengan joget-joget seperti, ayo disudahi. Ayo kita berbid'ah, tetap yang hasanah. Peringatan Maulid Nabi, ya, jangan campur antara laki-laki dan perempuan. Ada bacaan Al-Quran, ada bacaan hadis, ya, ada bacaan sirah nabawiyah, ada khitobah atau mau'izatul hasanah. Hikmah daripada Maulid Nabi itu apa? Jadi jika ada yang mengatakan bahwa Maulid Nabi bid'ah, ya benar memang, tapi bid'ah yang hasanah. Itu. Jadi akhirnya apa? Semuanya bisa saling belajar, menerima masukan dari yang lain. Jadi tidak kaku. Wahabi itu juga Islam, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sunni juga Islam, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak perlu diperdebatkan secara berlebihan. Kasus Sampang, Omben jangan terulang. Itu kasus yang memalukan umat Islam di dunia. Ngalang-ngalai wong Iran wae, ngalang-ngalai Suriah wae. Sampai sekarang masih ada yang belum bisa pulang ke daerah asal kelahirannya gara-gara masalah keyakinan. Ini namanya candu, kecanduan berlebihan dalam beragama, sehingga agama itu malah jadi berat. Padahal Rasulullah SAW pernah dawuh, ala inna hadzal din yusrun, sebenarnya agama ini adalah agama yang mudah. Ingatlah kalian bahwa agama Islam itu adalah agama yang mudah. Wala yushadad dina illa walabau, dan tiada orang yang memperberat amalan ajaran agamanya kecuali dia akan keteteran.
dia akan kewalahan dengan sendirinya. Oleh sebab itu, poin-poin dan dalam beragama itu poin pokoknya saja lakukan. Lalu setelah itu poin tambahan, sunnah-sunnahnya. Dan yang paling penting adalah ukhuwah insaniyah atau basyariyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah islamiyah. Demikian sedikit nasihat untuk ring mudure, Repan Dibi, ring Pamekasan, ring Sampang. Ayo menjalankan fanatik, terbuka, jangan fanatik buta. Mohon maaf. Akhirul kalam, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.